Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Desi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan kumpulan-kumpulan soal tentang ekonomi mikro. Berikut kumpulan-kumpulan soal yang akan saya bahas di next slide. Silahkan disimak ya teman-teman. Ya teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Di sini nomor 1 yang A ada jelaskan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Nah, yang pertama ini ada kelengkapan atau bisa disebut juga dengan completeness. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu dapat menentukan keadaan yang disukainya. Nah, di mana individu itu dihadapkan di antara dua keadaan. Contohnya seperti ini. Misalnya, bila konsumen dihadapkan pada dua produk A dan B, maka pilihan yang terjadi adalah A lebih disukai daripada B. Nah, atau B lebih disukai daripada A. Dan juga bisa juga A dan B sama-sama disukai atau A dan B ini sama-sama tidak disukai. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya untuk mendapatkannya. Yang kedua ini ada transitivitas atau bisa disebut juga dengan transitivity. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk. Contohnya, seorang konsumen mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang B. Nah, barang B lebih disukai daripada barang C. Maka tentu saja konsumen akan mengatakan bahwa barang A lebih disukai daripada barang C. Nah, yang ketiga di sini ada lebih baik berlebihan daripada kurang ya teman-teman, atau bisa disebut dengan the more is the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang konsumen mengonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui kurva indifferent, yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik, sehingga konsumen akan menambah terus konsumsinya demi mencapai kepuasan sebesar-besarnya. Meskipun keterbatasan anggaran akan selalu membatasi peningkatan indifferent kurva. Lalu yang terakhir di sini yaitu mengurangi tingkat marginal substitusi. Prinsip ini berarti bahwa kurva indifferent adalah cembung dan kemiringan indifferent kurva meningkat atau menjadi kurang negatif saat kita bergerak di bawah di sepanjang kurva. Nah, sebagai konsumen, bergerak di sepanjang kurva serta rela menyerahkan lebih sedikit unit barang secara vertikal sebagai ganti untuk 1 unit lagi barang pada sumbu horizontal. Asumsi ini juga berarti bahwa keranjang pasar seimbang umumnya lebih disukai daripada keranjang yang memiliki banyak satu barang bagus dan sangat sedikit dari kebalik. Next, selanjutnya di sini masih soal nomor 1 yang B. Jelaskan mengapa kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan. Nah, kurva indifferent ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dari dua macam barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kurva indifferent, yaitu yang pertama turun dari kiri ke atas kanan bawah. Lalu yang kedua itu ada cembung ke titik origin atau 0,0. Yang ketiga tidak saling berpotongan karena menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Lalu yang keempat, jika kurva bergeser ke kanan menunjukkan kepuasan yang semakin meningkat. Nah, jadi kurva indifferent ini tidak akan mungkin saling berpotongan. Hal tersebut karena setiap kurva indifferent bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Di sini masih soal nomor 1 yang C, yaitu ada soalnya jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Nah, di sini kita jawab. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan dari satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit atau buah dan lain-lain.
Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total atau bisa disebut juga dengan total utility, yaitu adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Yang kedua itu ada mengkonsumsi tambahan, yaitu adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, keseimbangan. Untuk keseimbangan konsumen yaitu kepuasan maksimum terjadi apabila alokasi pengeluaran pada komoditi terjadi pada saat kepuasan setiap rupiah terakhir yang dikeluarkan adalah sama. Selanjutnya masih nomor 1 yang bagian D. Jelaskanlah istilah ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus? Ceteris paribus ini adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia itu dapat diterjemahkan sebagai dengan hal-hal lainnya tetap sama. Nah, dalam ilmu ekonomi ini istilah ceteris paribus seringkali digunakan yaitu sebagai untuk asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Nah, sebagai contoh dapatlah dikatakan bahwa jika harga daging sapi meningkat, nah dalam ceteris paribus ini kuantitas daging sapi yang diminta pembeli akan berkurang. Nah, dalam contoh tersebut, pengguna ceteris paribus adalah untuk menyatakan hubungan operasional antara harga dan kuantitas suatu barang, yaitu daging sapi. Selanjutnya kita membahas soal nomor 2 ya teman-teman. Di sini ada nomor 2 bagian A. Apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Nah, perbedaan antara fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang yaitu yang pertama, fungsi produksi jangka pendek dapat dipahami sebagai periode waktu di mana perusahaan tidak dapat mengubah jumlah semua input. Sebaliknya, sedangkan fungsi produksi jangka panjang ini menunjukkan periode waktu di mana perusahaan dapat mengubah jumlah semua input. Lalu yang kedua, sementara dalam fungsi produksi jangka pendek, hukum proporsi variabel beroperasi. Dalam fungsi produksi jangka panjang, hukum pengembalian skala beroperasi. Lalu yang ketiga, ada tingkat aktivitas tidak berubah dalam fungsi produksi jangka pendek, sedangkan perusahaan dan memperluas atau mengurangi tingkat aktivitas dalam fungsi produksi jangka panjang. Lalu yang terakhir, yang keempat, dalam fungsi produksi jangka pendek, rasio faktor berubah karena satu input bervariasi, sedangkan sisanya tetap bersifat alami. Sebaliknya, dalam jangka panjang, proporsi faktor tetap sama dalam fungsi produksi jangka panjang karena semua input faktor bervariasi dalam proporsi yang sama. Next, kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 1600 min 125P. Lalu penawarannya ini ada QS sama dengan 440 plus 165P. Nah, diminta untuk hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Lalu ada juga hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Yang C ada jelaskan arti price elasticity of supply dan price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi hingga harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar Rp4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Lalu yang terakhir ada hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakai IQ2AN yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Ya teman-teman, di slide ini kita akan menjawab soal-soal yang tadi diberikan di slide sebelumnya. Di sini kita jawab yang A-nya dulu ya teman-teman, tentang harga dan kuantitas keseimbangan. Yaitu kita masukkan rumusnya yaitu QD sama dengan QS. QD-nya ini kita masukkan yaitu
1600 min 125P yang tadi ada di soal kan. Nah, QS-nya juga kita masukkan, yaitu 440 ditambah 165P. Maka 1160 sama dengan 290P. 1160 ini dapat dari 1600 ini dikurang dengan 440. Lalu 290P ini dapat dari 125P ditambah dengan 165P sehingga hasilnya 290. Nah, selanjutnya ini yaitu 1160 dibagi dengan 290 sama dengan P. Nah, P-nya ini berarti 4. 1160 dibagi 290 hasilnya adalah 4. Nah, di saat P-nya itu 4, maka nilai Q adalah 1600 min 125 dikali dengan 4 yang tadi P-nya kita cari. Maka hasilnya ini adalah 1100. Next, lanjut kita ke soal nomor 3 yang B, yaitu ada elastisitas harga. Yang pertama ada demand, yaitu sama dengan 1 per slope, yaitu dikali QD dikali P per Q. Maka kita masukkan 1 per slope-nya itu min 125 dikali QD-nya yang tadi kita cari 4 per P-nya ini yaitu 1100. Maka hasilnya ini adalah 0,45, yaitu inelastis. Nah, pada saat keseimbangan awal kenaikan 1%. Pada saat keseimbangan awal kenaikan 1%, harga akan mengakibatkan penurunan permintaan pertanian sebesar 0,45%. Untuk supply-nya yaitu 1 per slope QS dikali P kuadrat per Q kuadrat. Maka 165 dikali 4 dikali 165 dikali 4 per 1100, maka hasilnya ini adalah 0,65 inelastis. Jadi pada saat keseimbangan awal kenaikan 1% hingga akan mengakibatkan kenaikan penawaran pertanian sebesar 0,6%. Lalu yang D di sini kita jawab juga, yaitu disuruh mencari subsidi harga menjadi 4,5. Nah, kita di sini masukkan rumusnya, yaitu QD sama dengan 1600 min 125P. Maka 1600 min 125 dikali 4,5. Lalu QDS sama dengan 1037,5. 1037,5 ini hasil dari 1600 dikurang 125 dikali 4,5. Maka QS-nya itu QS-nya kita masukkan yaitu 440 plus 165P. Maka 440 ditambah 165P dikali dengan 4,5. Maka QS-nya ini hasilnya adalah 1182,5. Nah, akibat kebijakan pemerintah tersebut terjadi harga menjadi lebih tinggi sehingga dalam jangka pendek terjadi excess supply atau surplus, tetapi tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar 4,5. Di sini ada contoh grafiknya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita menjawab soal nomor 3 yang E. Besarnya excess supply adalah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu QSS dikurang dengan QDS. Nah, QSS-nya ini tadi kita cari di sebelumnya yaitu 1182,5 dikurang QDS-nya juga yang tadi kita cari yaitu 1037,5. Maka hasilnya ini adalah 145. Jadi dari total 1182,5 pakaian yang ditawarkan, terdapat 145 pakaian yang tidak memiliki permintaan. Ya, soal nomor 3 kita sudah done ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4, yaitu ada teori perilaku produsen. Nah, lengkapilah kolom kosong tabel di bawah ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dan juga jelaskan the law of diminishing return dengan melengkapi tabel di bawah ini. Di sini ada tabelnya, ada input tenaga kerja, ada total output, lalu ada marginal product dan average product. Di sini kita harus mengisi kolom-kolom yang ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita akan
menjawab di next slide. Sini kita jawab soal nomor 4 yang tadi. Ada tabel input tenaga kerja langsung atau TL, lalu ada total output atau TO, marginal product dan average product. Di sini untuk tanggal kerja langsungnya itu tenaga kerja langsung ini ada angka 1 sampai 5, lalu total outputnya tadi yang kelihatan hanya yang 1000 dan 2100, yang marginal yang kelihatan hanya 700 dan 400. Untuk average-nya yang kelihatan hanya yang 600. Awalnya di sini kita biar gampang itu menghitung TO-nya dulu, total output. Yaitu total output ini menghitungnya TP1 ditambah dengan MP2. Yaitu misalnya kayak di sini 1000 ditambah dengan MP-nya 200, maka 1200 kita masukkanlah di sini 1200. Nah, terus selanjutnya sampai ke bawah seperti itu. Sedangkan untuk average ini yaitu TP per TL. TP-nya ini adalah 1000, TL-nya ini adalah tenaga kerja langsung. Jadi 1000 dibagi 1 maka hasilnya 1000. Lalu di kolom kedua ini TP-nya ini adalah 1200 dibagi dengan TL-nya 2, maka hasilnya 600. Sampai seterusnya sampai di bawah, sampai akhirnya di TP 2500, TL-nya 5. 2500 dibagi 5 maka hasilnya 500. Jadi kita tinggal masukkan di kolom-kolom ini aja. Dan mengerjakan ini harus sesuai, logikanya harus berjalan. Selanjutnya ada the law of diminishing return. The law of diminishing return atau peningkatan hasil yang semakin menurun akan terjadi apabila skala produksi sudah sampai pada titik puncak. Artinya, ketika input yang dimiliki telah melebihi kapasitas produksi dari input, maka pendapatan atau return akan semakin menurun. Nah, the law of diminishing jadi itulah tadi kumpulan contoh-contoh soal tentang ekonomi mikro. Gimana teman-teman, sudah mengerti belum? Harus mengerti ya setelah menonton video ini. Semoga materi ini, contoh-contoh soal ini bermanfaat untuk semua teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman langsung bisa paham dengan materi-materi ekonomi mikro. Jangan lupa nanti di-share ke teman-temannya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.